Ya hal-hal kayak gitu harus mulai kita galakkan. Kepala sekolah kalau emang sekiranya nggak mampu atau apa ya sudah, balik ke guru. Iya. Memang guru. Ya karena memang basicnya juga guru gitu. Sudah. Iya. Iya. Jangan merasa itu menjadi apa sebuah aib. Nggak usah. Meskipun ya pasti ya manusiawi, ada perasaan itu manusiawi. Cuma ya ini pun akan menjadi pelajaran untuk yang lain. Oh, saya tuh jadi kepala sekolah harus siap. Tadi tuh kan bahas ini masalah penempatan kondisi kepala sekolah ya. Dari sisi kompetensinya, dari sisi integritasnya. Itu ada juga kepala sekolah yang sebetulnya kompeten dia sebagai kepala sekolah, tapi nggak pas kalau disimpan di satu wilayah tersebut misalnya. Kenapa? Contoh misalnya gini, ada daerah yang sifat warganya itu lembut gitu ya, sopan santunnya tuh ya lembut. Gimana sih orang Jawa Baratnya beda-beda, Sunda aja beda-beda. Tiba-tiba ada kepala sekolah yang orangnya tegas, dalam tanda kutip galak gitu kan. Dan terkadang ini orang siapa nih tiba-tiba datang kayak begini gitu kan. Sementara guru-guru di situ udah belasan sampai puluhan tahun ada di sekolah itu gitu. Tiba-tiba datang orang yang beda, dalam tanda kutip sok ngatur gitu, seolah-olah ini orang asing banget gitu. Nah, ini penting banget, kita harus pertimbangkan. Penting banget kita kasih masukan-masukan ke pimpinan gitu ya. Kita masukan ke pimpinan tuh harus orangnya seperti apa, daerah sini harus seperti apa, daerah sini seperti apa gitu. Contoh yang saya ini aja ya, yang sering banget pikiran sama saya, ada sekolah besar di kita yang memang di lingkungan tersebut banyak tentara, ada markas-markas tentara. Sebuah hal yang gerakan yang menurut saya kecil, tapi itu efeknya jadi besar. Sekolah itu dicat dengan warna hijau, degradasi warna hijau. Ya selintas ya sekolah warna hijau banyak. Tapi karena di wilayah situ kental dengan militer, kental dengan tentara, kan jadi lebih nyaman kelihatannya. Lebih ngeblend gitu. Tidak kemudian asing sekolah itu enggak. Sehingga komunikasi dengan warga, komunikasi dengan para pemangku kebijakan yang ada di daerah situ nyambung. Artinya ada sebuah kepekaan dari sekolah sendiri, dalam hal ini kepala sekolah, untuk berasimilasi dengan sebuah lingkungan sekitar. Iya. Sehingga tidak berbeda sendiri yang akhirnya menimbulkan sebuah efek yang negatif. Iya, orang jadi kan kadang merasa tidak dihargai kadang gitu kan. Nah ini enggak. Malah kita tuh sekolah tuh berusaha untuk menghargai kondisi lingkungan sekitar. Ada sekolah yang kental dengan adat tradisional. Datang kepala sekolah baru, kepala sekolahnya benar-benar memperhatikan masalah adat istiadat tradisional daerah situ. Nyambung. Saya sekolah itu kan bangunannya memang sudah banyak yang rusak ya. Bukan banyak, bangunannya cuma segitu-gitunya dan memang rusak gitu. Anggaran yang ada di dinas waktu itu terbatas banget. Kita mau bikin satu ruang kelas baru, tapi lahannya nggak siap karena kondisinya nggak rata. Kepala sekolah ini sudah sering komunikasi dengan masyarakat sekitar dan kepala desa. Karena si kepala sekolah ini komunikasinya bagus, beliau juga sangat memperhatikan tadi
kebudayaan di daerah, adat istiadat di daerah, kepala desa juga seneng dong, merasa bahwa si kepala sekolah ini, si sekolah ini pada umumnya pada akhirnya berusaha untuk bersatu dengan daerah gitu ya. Nah, karena kepala desanya juga merasa sudah senang, mendukung kan. Ketika kami di Dinas Pendidikan mau bikin ruang kelas, lahan nggak ada, ngobrol sama kepala desa, Pak Kades, ini saya mau bikin bangunan tapi duitnya cuma buat ngebangun doang anggarannya. Lahan gimana ya gitu. Saya kayaknya kalau ngebangun sebelah sini bagus, cuma ini kan nggak rata. Gimana ya? Jawaban kepala desa waktu itu apa? Bapak perlu berapa meter? Ini sih cuman segini sih sampai situ. Tapi kan harus ditalut juga, saya harus mikirin juga anggaran talutnya. Kalau ditalut sementara dari karung bagaimana? Ya bisa, saya bilang, cuma nanti udah padat baru kita bisa bangun. Insya Allah Pak, selesai. Warga turun semua. Sama warga dirapihin itu diratain, iya, lahannya. Cuman berapa kali turun ya? 3 kali. Selesai. Ini kan selain ya warganya memang kompak, selain itulah, itu udah nggak usah kita ceritain gitu ya. Ini berarti kan ada gerakan dari sekolah tersebut yang dipimpin oleh kepala sekolah yang bisa nyambung dengan lingkungan sekitar, dengan warga, dengan kepala desa, dengan kecamatan, dengan polsek, nyambung semua, dengan koramilnya. Nah, ini ya memang orang-orang tertentu, bisa dibilang orang tertentu, nggak bisa semua kita sama ratakan harus seperti itu, nggak juga, nggak bisa begitu juga. Yang ini hebatnya di bagian apa, kepala sekolah yang ini kerennya di bagian apa, kan gitu. Ada kepala sekolah yang passionnya itu ke masalah tentang kebersihan. Ada yang passionnya itu ke masalah keindahan taman. Ada sekolah yang memang memfokuskan anggaran BOSP-nya untuk bikin taman. Selintas mungkin akan ada orang yang bilang, ngapain bikin taman? Mendingan kelasnya, tapi kan itu strategi masing-masing pimpinan di sekolah gitu ya. Dengan bikin taman seperti itu bisa meningkatkan literasi, siswa jadi lebih senang di sekolah, senang untuk lebih nyaman, senang untuk baca-baca, ada tempat siswa untuk berkumpul. Siswa terkadang kan berasanya seneng ya di sini bisa sambil foto-foto, tanpa sadar mereka tuh sambil baca, sambil belajar gitu. Kalau kita coba buka buku halaman sekian, baca, nanti kerjakan halaman, itu udah fokusnya langsung dalam otak tuh, wah saya disuruh ngerjain soal, wah saya disuruh baca, udah males. Ini manusiawi ya, manusiawi, mayoritas jadi males. Tapi kan ayo anak-anak kita sekarang di taman yuk main ininya, belajarnya ngariung gitu, ngobrol-ngobrol tanpa sadar, sambil disuruh baca tanpa sadar, ditanya pertanyaan ini pertanyaan itu, akhirnya mereka paham, lagi belajar. Itulah merdeka belajar, itu salah satunya. Ya, kalau balik lagi ke Satgasnya, berarti bangunan kelas itu bukan hanya kotak gitu aja. Iya, nggak bisa. Ini aja nggak bisa. Estetikanya pun harus kita pikirkan gitu. Itu juga yang beberapa tahun terakhir ini kita coba untuk ya sedikit demi sedikit mengubah itu ya. Awalnya jendela aja. Awalnya itu bentuknya portrait. Sekarang saya coba pakai landscape kayak gimana. Selain memang itu fungsinya untuk aliran udara yang lebih bagus, sirkulasi udara yang lebih bagus, itu juga akan membuat merasa siswa itu ada perubahan. Bukan hanya siswa sih, gurunya juga merasa berubah gitu sekolah. Kemudian di daerah-daerah tertentu yang
kental adat istiadatnya. Di situ ada bangunan-bangunan yang ikonik daerah tersebut. Kita coba si sekolahnya bentuknya menyesuaikan, menyerupai itu. Bahkan di daerah kesepuhan itu kita ngikutin aturan lokal di sana, bahwa bahwa atapnya itu harus pakai atap rumbia, hatep lah kalau kita sebutnya. Itu harganya bisa 2 kali lipat dari harga atap dari baja ringan dan metal roof, bisa 2 kali lipat. Ya kita ikutin. Tahu yang pakai mereka, anak-anak mereka, yang pakai kan warga situ, bukan kita. Bukan orang situ yang pakai. Ya kita ikutin. Mereka nyaman dengan itu. Nyamannya gimana? Gitu. Nyamannya gimana? Enggak sekedar rusak rehab, kurang bangun, nggak bisa. Nggak sesimpel itu. Dan kadang orang berat juga nih. Ya kadang iya berat nggak berat jadi sih. Banyak hal yang harus dipikirkan gitu, bukan asal ngebangun aja gitu kan. Cuma kan kadang-kadang orang ngelihat ini ngasih surprise, kerjanya ngapain, cuma ngelamun doang. Ya ngelamunnya saya sambil mikirin apalagi itu ya, inovasinya apalagi di bangunan ini. Saya berusaha contoh lah ya, saya berusaha untuk membuat bangunan toilet itu kan ada untuk siswa-siswi. Saya tuh selama ini juga ada usaha ya buat contoh, misalkan di masalah pembangunan atau rehab toilet. Kan di toilet itu biasanya ada tempat wudhu ya, ada yang buat laki-laki, ada perempuan. Nah itu sampai sekarang masih mikirin gambarnya harus seperti apa supaya tempat wudhu perempuan itu nggak kelihatan dari luar, karena kan mayoritas kita ada yang kebuka. Cuma kan di sekolah kita kan sudah pakai jilbab semua siswinya. Kalau siswanya enggak sih, siswi aja itu. Nah, jangan sampai sekarang kita wajibin mereka pakai jilbab tapi pas wudhu kebuka juga, ngapain? Cuma kita menanamkan kewajiban itu kan susah ya. Cuma kalau terlalu tertutup ya juga bahaya. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di toilet. Salah satunya misalnya bullying. Nah, saya tuh masih mikirin gimana ya bentuknya supaya siswa itu nggak berani untuk melakukan hal-hal yang berbahaya di dalam toilet. Tapi di sisi lain, khususnya untuk toilet yang perempuan, tempat wudhunya itu jangan terlihat dari luar. Desain itu masih dipikirin. Ini yang tadi dibilangin Pak Kasih di awal tadi bilang, Pak Kasih itu kerjanya cuma ngelamun aja. Mikirin itu salah satunya gitu. Mikirin gimana caranya bangunan atau ruangan supaya tidak panas gitu, rasanya tuh nyaman terus sejuk gitu. Tahun ini beberapa bangunan saya coba pakai Cremona. Saya konsultasi sama konsultan, plafonnya itu saya bikin Cremona. Dengan Cremona tujuannya supaya si udara panas kan naik ya, jadi ngumpulnya lebih di atas gitu. Nah kalau udara panasnya ada di atas berarti kan udara dinginnya ada di bawah. Kalau ruangannya pendek, plafonnya rata, udara panas itu cuma nyampe ke plafon yang rata ini dan masih dekat sama kepala kita kan. Nah itu yang bikin panas. Kalau udaranya makin tinggi ya makin sejuk. Kenapa nggak dibikin aja bangunan yang tinggi? Duitnya lagi. Bangunan tinggi kan anggaran lagi, tidak terbatas lagi. Itu saya pernah di tahun berapa ya? Oh ya waktu harga besi naik gila-gilaan itu. COVID. Iya.
pas pembangunan ruangan-ruangan itu kan mayoritas uang nggak cukup ya, anggaran tidak cukup. Itu ternyata dengan menurunkan ketinggian bangunan sebanyak 10 cm aja lumayan ngaruhnya. 10-20 cm itu lumayan ngaruh. Tapi ya yang dikorbankan tadi kenyamanan di dalam ruangan, jadi lebih anget ruangan, jadi lebih panas. Kita juga mencoba beberapa tahun ini pakai ini apa namanya, dilapis dengan aluminium bubble. Cuma kan ya ketika anggarannya nggak cukup, aluminiumnya jadi single gitu tanpa bubble. Yang single ya tidak sebaik yang bubble ininya apa ya serap panas. Akhir-akhirnya terkadang saya mikir, SE saya ini sarjana ekonomi apa sarjana engineering? Aduh. Jawabannya pada gampang kalau misalnya kita pengen ini, ya sudah anggarkan saja. Tapi kan nanti banyak sekolah nggak kebagian, yang lain juga butuh gitu. Jadi nyari komposisi ini yang terus dari tahun ke tahun, ya kita nggak bisa udah ini fix nih begini terusin, nggak bisa. Nanti berubah lagi. Ada apa penyesuaian lagi itu. Terakhir Pak Kasih, kira-kira PR dari Satpas apa ya, mungkin apa ya, saya pengen bikin sekolah yang nyaman untuk warga sekolah. Kalau yang aman sih itu mas sudah kewajiban ya. Kalau masalah yang nyaman, tapi juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Di daerah perkotaan yang namanya kesadaran pendidikan itu bisa dibilang sudah cukup tinggi. Orang tua siswa tuh sudah paham banget anaknya tuh harus sekolah gitu. Anaknya tuh harus mengikuti modernisasi. Tapi untuk daerah pinggiran nggak begitu. Kalau memang tujuannya nih anak nantinya setelah sekolah pada akhirnya harus pinter terus kerja dapat atau wirausaha kemudian dapat uang, kenapa tidak dapat uang sekarang aja? Nah gitu kan, masih ada pemikiran itu. Yang penting anak bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, selesai. Nah, untuk mengejar hal ini, di sisi satu kita butuh prasarana bangunan yang memadai, yang bagus, yang aman, yang nyaman. Di sisi lain, kita juga harus mengejar perkembangan teknologi, ya kan? Siswa yang dulunya nulisnya katanya ya pakai apa, tinta yang dicelup itu, celup dulu tulis. Saya nggak ngalamin, tapi kakak ngalamin nggak? Saya cuma ngalamin dapat aja pernah mejanya tuh, meja yang ada buat nyimpen kalamnya itu, kemudian berubah ke sininya pakai ballpoint, berubah lagi sini tablet, laptop dan lain sebagainya. Papan tulis yang dulunya pakai kapur berubah jadi spidol, sekarang jadi whiteboard interaktif, whiteboard interaktif dulu, terus sekarang menjadi smart whiteboard gitu ya. Nah ini kan semua butuh duit, butuh anggaran. Saya mencoba di Dinas Pendidikan itu untuk lebih memperhatikan sekolah-sekolah pinggiran dalam hal modernisasi ini. Daerah perkotaan, mereka sudah aware dengan fasilitas yang ada. Terkadang
kalaupun belum bisa dipenuhi oleh dinas pendidikan atau oleh sekolah, orang tua siswa itu sudah berperan aktif banget. Udah kalau memang anggaran nggak cukup, kami ikut bantu deh, ya kan? Jadi lewat komite. Ya, kalau di kuda itu ada susu kuda liar, beda dengan susu kuda ternak berarti kan. Nah, pungutan juga sama, ada pungutan liar berarti sama ada pungutan ternak. Ini pungutan ternak ini apa ya? Pungutan yang dalam tanda kutip ya, meskipun bukan pungutan istilahnya pada akhirnya. Yang memang sesuai dan diperbolehkan secara aturan untuk sekolah negeri. Kalau swasta ya aturannya, ada ya. Ada, tapi jangan tanya saya, tanya Pak Ateng lah yang lebih paham. Saya berapa kali dikasih tahu Pak Ateng, ini pasalnya, ini aturannya, tetap aja nggak nempel-nempel di otak saya. Ada tuh di handphone juga itunya, catatannya. Jadi memang harus dipertegas lagi bahwa memang di situ ada aturannya seperti apa. Ada. Sumbangan dari orang tua siswa itu seperti apa. Bukan berarti sekolah itu tidak boleh menerima sumbangan atau apa kan? Bukan, yang mengelola bukan sekolah. Sekolah tuh hanya menerima doang. Oh, iya. Yang kelolanya komite. Iya. Nah, sekolah ini. Kenapa? Ya dari pihak sekolah ini yang kalau untuk seperti sumbangan atau apapun itu. Sekolah itu hanya menyampaikan program sekolah mau ngapain. Harus diperjelas lagi. Iya, jadi sumbangan. Jadi sekolah itu menyampaikan program mereka mau ngapain dan fasilitasnya memang belum ada, anggarannya tidak mencukupi. Nah itu nanti disambut oleh komite dan orang tua siswa. Mereka mau bantu atau enggak? Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan. Nggak boleh, maaf. Jelas tidak boleh. Boleh. Ada yang sampai istilahnya kadang ijazah nggak dibagikan, rapot tidak dibagikan, udah nggak boleh. Ada jangka waktu gitu sampai boleh. Kapan targetnya gitu. Angkanya harus berapa, nggak boleh. Itu nggak boleh. Sumbangan ya udah nyumbang aja. Walaupun sumbangan itu bukan berarti hanya materi ya. Ya nggak selalu materi, apalagi kalau misalkan program sekolahnya, contoh misalkan sekolah ingin meningkatkan literasi. Kan tadi literasi tidak hanya masalah bukunya, tempat bacanya di mana. Tempat baca tidak selalu perpustakaan, karena kan yang siswa juga bosan di perpustakaan atau males, macam-macam kan, sifatnya macam-macam. Terkadang ada sekolah yang tadi saya bilang pengennya bikinnya taman, gazebo gitu. Nah itu kan buat bisa untuk meningkatkan literasi tadi. Nah si orang tua siswa bisa berperan aktif di situ. Pas membangun, saya nggak punya uang tapi saya ahli dalam masalah bangunan, ahli masalah taman, silahkan aja gitu. Dan kapan si komite ini mau melaksanakan itu? Bukan sekolah. Nggak bisa juga saya misalkan saya siap nih sebagai tukang taman, saya mau nanam pohon dan saya mau nanam bunga dan sebagainya, tapi program penanamannya belum dimulai, kan nggak bisa. Nah itu yang bisa mengatur ya komite tadi, siapa yang kerjanya, uangnya dari mana dan sebagainya, komite yang ngatur. Sekolah tuh hanya ini program kami, nanti kalau memang mau dibantu silahkan, nanti hasilnya serahkan ke sekolah, hasilnya gitu. Nah kembali ke yang modernisasi tadi, saya tuh di Dinas Pendidikan dengan tim semua, dengan Pak Kabid, Pak Sekdis, Pak Kadis, kita sudah mulai berpikir untuk mengembangkan tuh sekolah-sekolah pinggiran. Sekolah yang di perkotaan itu biasanya sudah berjalan mereka, dengan fasilitas yang ada mereka bisa mengembangkan. Nah yang di pinggiran, apalagi yang jumlah siswa sedikit, selintas ada memang penilaian, itu kan siswanya sedikit, berarti pelayanan terhadap masyarakatnya, yang masyarakat yang terlayaninya juga sedikit. Tapi di sisi lain, ketika jumlah siswanya sedikit, itu adalah kesempatan yang sangat bagus bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk ngurusin siswa yang sedikit itu kan, lebih terurus gitu dibanding dengan siswa yang sekian ratus atau sampai 1000 siswa gitu. Kan akan
macam-macam, yang ini pengen apa, yang itu pengen apa. Tapi kalau siswanya sedikit ya terfokus. Bukan jadi suatu alasan gitu ya. Nah, itu yang kita bantu, bagaimana dari sisi modernisasinya, teknologinya seperti apa, supaya siswa-siswa yang di pinggiran jangan sampai ketinggalan masalah teknologi dan modernisasi gitu. Jangan jadi satu alasan bahwa sekolah ini sedikit tidak bisa dikembangkan, jadi bisa difokuskan sih. Ya justru ditinggalkan ya kan. Ya apalagi ditinggalkan, justru ya harus lebih diperhatikan. Dan saya amazed sih, tahun 2024 ini ada sekolah yang sebelumnya bisa dibilang sekolah itu kurang terperhatikan dari segala lini lah, dari segala sisi yang terperhatikan. Tahun ini peningkatan siswanya 300%. Ih, luar biasa benar. Jadi kelihatan usahanya, kelihatan banget bagaimana pendekatan sekolah terhadap masyarakat, terhadap SD juga kan, bagaimanapun siswanya dari SD. Kebetulan SD-nya juga bergerak bareng-bareng. Dua-duanya kepala sekolah baru, baik SD maupun SMP-nya. Berkolaborasi dengan masyarakat, dengan desa. Masyarakat diajak ngobrol, yang awalnya nggak akan sekolah, nggak akan diterusin, datang langsung sekolah, kasih penjelasan, mau sekolah, lanjut ke SMP. 300% kenaikan siswanya. Ya PR buat Sarpraso, berarti harus fasilitas bagaimana ya, selain bangunan, alat peraga juga kan, tambah juga nanti kita harus cek juga nih siswanya passionnya ke arah mana, misalkan ke tradisional, tari, apakah ke gamelan atau kemana. Terus ya harapan saya dari pihak dari dinas juga, kalau memang seneng ke tari, ada nggak guru tarinya, ada nggak guru seninya. Ya kalau harus meng-hire dari luar, cukup nggak anggarannya, kan gitu ya, harus dipikirin bareng-bareng gitu. Ya, ini terakhir Pak Kasih, ini terkait sekolah yang kata Pak Kasih di daerah pinggiran ini kan juga kita ketahui masih banyak yang sekolah tidak bisa mengakses. Nah, ini apa yang dari pasarannya? Ya, sekarang ini kita lagi pikirkan akses internet yang direct ke satelit, yang mereknya tit gitu kan. Saya nggak dibayar, nggak mau saya sebutin lah, nggak di endorse. Saya nyebut sih mereknya yang tit itu barusan. Otomatis di sensor otomatis gimana. Nah cuma kan bulanannya mahal, siapa yang mau bayar? Sekolah yakin nggak akan sanggup dengan jumlah siswa cuma berapa. Tapi mau gimana ini? Harus ada solusinya. Harus ada solusinya. Saya masih kita pikirkan di dinas pendidikan. Ada beberapa option kan. Sekarang juga ada internet yang melalui jaringan listrik. Ya. Itu. Tapi kita belum tahu coverage areanya seperti apa. Kemudian kualitasnya seperti apa, biayanya berapa. Ya harus kita pikirin juga. Jangan sampai asal ada akses internet tapi kemudian ya biayanya kebayar tapi kualitasnya nggak bisa dipakai juga ngapain. Ini PR kayaknya seperti sudah lama ya. Udah lama ya memang, tapi kejadian nih hari tadi ada yang nyampe saya infonya satu sekolah. Ya. Itu mereka memaksimalkan fungsi tiang bendera. Jadi biasanya yang dikerek hari Senin itu bendera ini modem naik ke atas. Modem internet. Jadi saya lihat tuh si modem sama listrik disatuin pakai solasi ban, kemudian diikat dimasukin plastik dulu, dimasukin kresek, takut hujan kali ya. Setelah masukin kresek diikat ke
iya, ke tali tiang bendera itu terus dikerek ke atas supaya mendapatkan sinyal lebih baik. Sampai segitunya. Nggak mudah di lapangan di sekolah itu jadi guru, jadi kepala sekolah itu nggak gampang. Nggak cuma asal ngomong depan kelas terus menyampaikan itu, nggak bisa begitu doang. Mereka harus mikir, ini gimana ya, kita cuma punya modem, ada akses internet tapi nggak ada sinyalnya. Mikir sampai situ. Nah, yang sedang kita pikirkan juga di Dinas Pendidikan masalah listrik. Masih banyak daerah di Kabupaten Sukabumi ini listriknya nyampe untuk SMP ya, alhamdulillah listrik sudah nyampe semua. Tapi masih hobi banget masih mati listrik. Dan sekalinya mati itu bisa sampai berhari-hari. Kita lagi pikirin juga gimana untuk mensiasati ini. Sampai mengganggu ya. Mengganggu. Yang sudah ada akses internet ketika listrik mati, akses internet ikut mati. Yang biasanya 4G berubah jadi GPRS, at least Edge lah gitu ya, paling maksimal Edge. Saya juga nggak ngerti dengan akses internet di kita itu. Dulu zaman GPRS naik ke Edge, Edge itu udah cukup banget, cuma untuk transfer teks ya, transfer teks itu cukup banget. Sekarang Edge untuk dipakai transfer teks aja udah susah, harus 4G. Nah makanya kadang saya nggak 100% seneng ketika sekarang muncul 5G gitu ya. Setelah 4G muncul LTE, terus muncul 5G sekarang. Saya nggak begitu seneng juga. Pertama kita harus ganti perangkat. Kalau nggak kita ganti perangkat, kita tetap di 4G atau di LTE gitu kan. Dan nanti speed atau bandwidth yang 4G dan LTE itu seolah-olah entah bagaimana somehow lah suzonnya saya tuh kayak yang dibatasi gitu. Kalau nggak 5G ya sudah, dalam tanda kutip kayak nggak bisa dipakai lah gitu. Padahal sekarang 4G kita mau buat streaming aja masih bisa. Kekhawatiran saya takut kayak dulu dari GPRS naik ke Edge naik 4G itu, Edge udah bagus, ketika ada 4G Edge jadi jelek. Oke, memang kontennya lebih besar yang di-download, tapi kan yang tidak selalu konten besar yang kita download. Kenapa konten-konten sederhana aja sulit untuk di-download di Edge gitu. Harus 4G. 4G muncul LTE, 4G-nya mulai jelek. Ya gitulah. Entah ada apa gitu ya. Secara lebih luas ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak sampai pemerintah pusat. Nggak bisa dibiarin gitu terus. Jangan sampai seperti produsen-produsen elektronik sengaja mereka nggak kasih dukungan lagi untuk elektronik yang lama supaya mau nggak mau kita ganti beli lagi produk yang baru. Gitu. Oke, terima kasih. Jam berapa ini? Jam 12:30 malam ya? 12:30. Besok kita masih mau lanjut. Oke. Ntar kita ngobrol lagi lah. Tidur yuk. Tapi kopi masih ada. Ada yang closing? Ya, intinya sih Sarpas memang banyak yang harus dibenahi. Secara khususnya Sarpas, umumnya di pendidikan. Tapi kita itu bukan berdiam diri. Bukan juga kita kerja asal jalan. Menjalankan kebiasaan yang sudah berjalan, udah gitu aja. Enggak juga. Kita terus memikirkan inovasinya harus seperti apa. Perkembangan di daerah seperti apa, perkembangan di pusat seperti apa. Makanya kita tetap butuh masukan-masukan dari semua pihak. Harus gimana sih? Ini kurang loh, ini salah loh, terus harus gimana? Kasih masukan. Memang tugas kita buat mikirin, tapi kan kita juga manusia. Bisdik juga manusia. Ya, nantilah kita ngobrol lebih jauh lagi tema-tema yang lain. Mohon doa aja dari semua supaya kita selalu sehat gitu ya, bisa
terus mengembangkan dunia pendidikan, tolong dibantu, disupport dari semua juga. Ya kita banyak keterbatasan. Mudah-mudahan konsisten lah, ya, jangan nakal-nakal. Oke, itu ya. Oke, makasih. Ya, rampung dawuh tuntas pangandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.